Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama Patimura. Ya, pada kesempatan kali ini Patimura kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 7, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 atau yang terakhir. Baik yang terakhir di pembelajaran dan di subtema 3 ini ataupun yang terakhir di tema 7 ya. Besok kita sudah mulai masuk di tema 8. Nah, seperti biasanya anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menghargai jasa para pahlawan. Nah, bagaimana dan apa yang bisa kita laksanakan sebagai generasi penerus bangsa untuk meneruskan dan menghargai jasa para pahlawan? Jangan lupa simak video ini sampai selesai agar anak-anak jadi lebih tahu dan paham terhadap materinya. Baik, menghargai jasa para pahlawan. Nah, ini ada beberapa gambar pahlawan ya, dikumpulkan jadi satu, banyak sekali. Sebenarnya masih banyak lagi, tentunya banyak sekali, tapi ini ada beberapa contohnya saja. Jadi anak-anak, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini, kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan. Berikut nilai-nilai pahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Nah, kita contohkan yang paling sederhana di lingkungan keluarga. Misalkan ya, kamu sepulang sekolah itu karena uang sakumu lebih, kamu mampir ke minimarket dan membeli buah roti. Roti itu kamu rencanakan akan kamu bawa pulang ke rumah dan akan kamu santap di sore harinya. Tetapi sebelum sampai rumah, kamu melihat ada seorang kakek-kakek misalkan ya, gelandangan tunawisma yang sedang berkeliling komplek rumahmu dan dia itu mengeluh kelaparan. Nah, walaupun roti yang sudah kamu beli tadi merupakan roti kesukaanmu, kamu rela memberikannya kepada kakek-kakek itu. Karena kakek-kakek itu tentunya lebih membutuhkan. Nah, sikap yang kamu lakukan itu adalah contoh dari sikap rela berkorban. Kamu lebih mementingkan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan tentunya daripada kepentingan diri sendiri.
Nah, itu contohnya anak-anak. Yang kedua, berjiwa besar ya. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Nah, apa yang harus kita laksanakan ketika ada orang yang meminta maaf ke kita? Tentunya kita harus memaafkan dengan tulus. Begitu juga jika kita salah, kita juga harus benar-benar meminta maaf dengan tulus. Karena apa? Kita harus ikhlas terhadap permintaan maaf ataupun maaf dari orang lain tersebut, ya. Dengan kamu memaafkan ataupun kamu yang meminta maaf, maka kamu akan mempunyai jiwa yang besar, ya, jiwa besar, rela dan ikhlas memaafkan. Nah, berikutnya, berani. Berani adalah sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Nah, di sini misalkan ada contohnya ya. Kamu berani untuk menolong orang yang tenggelam karena kebanjiran, walaupun risikonya juga kamu akan ikut terseret arus dan tenggelam. Tapi ingat ya, berani harus juga penuh dengan perhitungan. Jika kamu memang betul-betul bisa berenang dan yakin kamu mampu menolongnya, silakan kamu tolong. Akan tetapi jika kamu nggak punya basic renang, apalagi nggak bisa renang, jangan ditolong. Sama saja kamu akan merepotkan orang lain juga yang akan menolong kamu dan orang yang akan kamu tolong. Jadi seperti itu ya, berani. Lanjut, ada gigih. Nah, sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan, serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan tercapai. Ya, misalkan contohnya kalian mengikuti kompetisi, baik itu misalkan kompetisi olahraga ya. Jika kamu masih gagal dan belum berhasil memperoleh kemenangan, kamu harus gigih, tidak boleh patah semangat, tidak boleh berputus asa, tetap memperjuangkan sebelum kamu mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi gigih adalah tidak patah semangat, tidak berputus asa, dan selalu mengusahakan agar apa yang diharapkan terwujud. Nah, sekarang ayo kita bahas cara menghargai jasa para pahlawan. Dalam hal ini adalah peran kita sebagai generasi penerus bangsa. Yang pertama ada meneruskan perjuangan para pahlawan sesuai dengan profesi yang kita jalani. Misalkan dokter, ya harus menjadi dokter yang baik, melayani dengan baik, membuat bangsa kita itu menjadi lebih sehat lagi. Pak polisi juga harus melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Insinyur, semua yang ada di Indonesia ini juga melakukan tugasnya dengan baik, otomatis akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar, yang lebih maju. Karena apa? Tugas kita adalah melanjutkan pembangunan dari apa yang sudah dipondasikan oleh para pahlawan, itu kemerdekaan. Berikutnya, menjaga dan melestarikan apa yang sudah diraih dan diperjuangkan para pahlawan kita. Nah, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para pahlawan, apalagi kita meremehkan apa yang sudah diraih oleh para pahlawan dengan tidak menghargainya, ya. Jadi kita harus tetap menjaga dan melestarikan apa yang sudah diraih dan diperjuangkan oleh pahlawan. Syukur-syukur harus dikembangkan, ya. Berikutnya, mendoakan arwah para pahlawan agar diberikan tempat terbaik di sisinya. Tentunya para pahlawan sudah merelakan jiwa, raga, tenaga, bahkan banyak yang berujung dengan kematian. Maka dari itu kita pun sebagai generasi penerus bangsa harus berterima kasih dan mendoakan hal-hal yang baik untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Berikutnya ada meneladani sikap para pahlawan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi ada 4 hal yang kita bahas. Kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan lebih baik lagi. Nah, sekarang ayo kita belajar dari masalah. Masalah yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Nah, ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang meminta maaf pada Heru, tapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Nah, pertanyaan pertama, jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Coba anak-anak, menurut kamu bagaimana?
Ya, kalau menurut Partai Murah adalah memaafkan Bambang dengan tulus karena tidak ada kesengajaan dari Bambang. Terlebih Bambang juga sudah meminta maaf ya, walaupun dia tidak sengaja, tapi dia pun dengan tulus meminta maaf ke kita. Maka tidak ada alasan lain untuk kita tidak memaafkan Bambang. Lanjut, jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Tentunya meminta maaf ya, dan meminta maafnya itu nggak boleh sambil bercanda ataupun sambil senyum-senyum, harus dengan tulus, benar-benar dikatakan dengan tulus dari hati. Nah, jikapun Heru ternyata masih marah sama kita harus tetap sabar dan tidak boleh terpancing emosi. Kebanyakan perkelahian atau berantem kebanyakan berasal dari situ. Kita tidak mampu menahan emosi kita. Lanjut, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Nah, yang pertama, bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Kalau anak-anak bagaimana? Ini tentunya jawabannya bisa berbeda satu sama lain ya. Nah, misalkan jawabannya kita harus bersyukur kalau nilai kita sesuai dengan yang diharapkan atau bagus. Dan tidak cepat berpuas diri. Kenapa? Agar kita selalu termotivasi untuk selalu mendapat nilai yang bagus, bahkan lebih bagus dari hari ini. Sebaliknya, jika bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan atau jelek? Kita nggak boleh bersedih. Kita harus menambah motivasi belajar, lebih semangat lagi. Kita harus mampu bangkit agar bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Ketiga, di kelasmu akan diadakan ulangan. Nah, kamu ingin mendapat nilai yang bagus, oleh karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Ayo anak-anak, sekarang udah lama nggak ulangan ya, ulangan ketemu langsung maksudnya. Kira-kira ketika kamu ulangan harusnya bagaimana? Ya, harus tenang, harus fokus selama ulangan berlangsung. Fokus menyelesaikan soal-soal ulangan. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ingat, kita juga harus percaya pada kemampuan diri kita. Jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Ayo jawab jujur. Tentunya tidak ya. Karena apa? Ulangan merupakan tanggung jawab diri sendiri. Dan ulangan juga melatih diri kita untuk bersikap jujur ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita sudah mengusahakannya. Berikutnya, setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Nah, saat itu mereka melihat ada seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Tentunya tidak. Karena mereka lebih memilih mementingkan diri mereka sendiri daripada membantu nenek yang jatuh. Jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Harusnya Agus dan Andi itu rela berkorban untuk terlambat sekolah. Lebih baik dihukum karena terlambat sekolah daripada kita tidak menolong. Karena apa? Menolong nenek jauh lebih penting ya. Bayangkan jika itu nenek kamu. Ya, pasti takut terjadi apa-apa dengan nenek, harusnya ditolong terlebih dahulu ya. 5. Saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang asyik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap dua temanmu itu? Mengapa? Kalau sikapnya jelas, tetap fokus terhadap penjelasan dari Pak Guru dan tidak ikutan berbicara. Nah, kadang juga ada hal yang tujuannya baik tetapi ternyata malah jadi mengganggu. Misalkan Pak Guru lagi menjelaskan, kamu melihat temanmu sedang ngobrol, sedang berbicara, terus kamu ikut menegurnya, "Hai, diam." Nah, tanpa disadari teguran kamu juga menimbulkan berisik atau mengganggu teman kamu yang lain yang sedang berfokus pada guru. Nah ya, jadi yang paling tepat adalah tetap fokus terhadap penjelasan Pak Guru. Nanti Pak Guru pasti menegur anak yang ngobrol atau berbicara sendiri. Lanjut.
Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Ya, tentunya harus tetap fokus, harus mendengarkan, harus menyimak terhadap penjelasan guru. Karena hal itu akan bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari Pak Guru. Serta apa? Kita belajar menghargai orang lain. Siapapun itu, orang yang sedang berbicara harus kita dengarkan. Ya, apalagi itu orang tua dan gurumu. Begitu ya anak-anak ya. Oke, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar demi meraih masa depan kalian. Sekian dari Pak Timura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!